Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang water monitoring system, yang dimana water monitoring system ini adalah salah satu robot industri dari PT Philips. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yang dimana terdiri dari 2 orang dari mekatronika, 2 orang dari robotika, dan 2 orang lagi dari instrumentasi. Dan project manajernya adalah Pak Aditya Gautama. Langsung saja, uh, apa itu water monitoring? Water monitoring adalah suatu sistem pemantauan air yang dapat membantu dan memantau penggunaan air di beberapa tempat. Dan di sini kami menggabungkan perangkat lunak, perangkat keras, komunikasi nirkabel, dan sensor, juga solusi untuk pemantauan dan analisis airnya. Dan untuk implementasi dari water monitoring ini biasanya digunakan di bagian industri, juga bisa dibuat di hotel untuk meningkatkan produktivitas dan kepatuhan sekaligus meningkatkan keselamatan kerja dan keberlanjutan dan layanan. Untuk pembuatan water monitoring sendiri itu kami menggunakan dua sensor, yang dimana salah satu ini namanya adalah sensor flow meter dan ini adalah sensor pH-nya. Sensor flow meter ini untuk melihat laju dari airnya, sedangkan pH untuk mengecek apakah pH airnya sudah pas atau belum. Dan di sini kami untuk sensor pH menggunakan Sumea, yang dimana untuk melihat angka yang ditunjukkan dari air. Dan setelah itu kami menggunakan RS485 juga. Dan di sini data yang dikumpulkan dari sensor kami akuisisi. Setelah datanya diakuisisi, dilanjut ke database. Setelah dari database, kemudian data diberikan ke web application-nya. Dan di sini kami dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bagian pengerjaan data akuisisi. Yang kedua, ada database. Yang ketiga, ada untuk pengerjaan webnya. Dan saya bagian pengerjaan web application-nya. Dan untuk web application-nya sendiri, kami menggunakan bahasa HTML, CSS, PHP, dan juga JS atau JavaScript. Dan di sini adalah slide yang menampilkan nilai dari pH. Di sini kami buat ada diagram juga, nilai suhunya sama transmisi signalnya. Berikut ini adalah slide dari web yang untuk menampilkan total nilai dari sensor flow meternya. Di sini bisa kita lihat ada total forward flow, total reverse flow, dan lain-lain. Dan untuk angkanya ini webnya masih kurang, untuk programnya masih kurang, makanya beberapa webnya masih sering error. Jika webnya angkanya di sini bernilai minus, berarti untuk webnya masih butuh perbaikan. Oke, dilanjutkan. Ini adalah tampilan dari database-nya sendiri. Yang ini untuk hasil akuisisi data sensor. Dan yang terakhir untuk bagian timeline pengerjaan kami. Bisa dilihat di situ, minggu pertama dan kedua masih studi literatur, minggu kedua juga sekalian ada pembagian tugas, minggu kedua ketiga kami
belajar studi literatur karena sudah dibagi untuk pengerjaannya, dan minggu untuk minggu 4 ke 5 kami mengerjakan pengerjaan dari device Modbus-nya, karena di situ barang dari Philips-nya sudah datang. Desain database-nya kami mulai dari minggu ke-5 sampai ke-7, dan untuk desain interface web application-nya kami mulai pengerjaan dari minggu ke-4 sampai ke-6. Dan untuk program menghubungkan sensor ke database itu kami kerjakan mulai minggu ke-8 sampai ke-10. Pembuatan program interface-nya untuk web aplikasinya mulai dari minggu ke-7 sampai ke-10, dan pembuatan program PHP yang menghubungkan ke database itu dari minggu ke-11 dan 12. Untuk menghubungkan database ke desain interface-nya, kami membutuhkan waktu minggu ke-13 dan ke-14, dan di minggu ke-14 juga kami untuk pembuatan laporan akhir. Dan untuk contoh penerapan cloud robotik, ini ada salah satunya ialah menghubungkan database ke web application-nya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.